Sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha dan energi. Sekarang kita akan coba masuk ke bahasan berikutnya, yaitu tentang momentum dan impuls. Momentum ini lambangnya adalah P, ya, sedangkan impuls adalah I. Apa sih yang namanya impuls? Jadi di fisika ada suatu besaran di mana dia terdiri dari F yang dikombinasi dengan delta T, perubahan waktu. Ya, jadi impuls adalah gaya dikalikan dengan waktu. Oke, maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah bola, dia dipukul oleh pemukul. Nah, coba bayangkan permainan baseball ya, atau softball. Ketika ada sebuah benda di sini, ada bola, dia dilempar, lalu dia mengenai yang namanya pemukul di sini. Pemukul ini memberikan gaya atau pukulan kepada bola ini sebesar F dalam rentang waktu tertentu. Ketika si bola ini dipukul oleh pemukul ini, maka kejadiannya kemungkinan si bola ini dia akan berbalik arah. Nah, kondisi ini maka disebut bahwa tongkat ini dia memberikan gaya impulsif pada si bola ini. Nah, dalam fisika, gaya impulsif yang diberikan dalam rentang waktu tertentu itu dikatakan sebagai impuls. Ya. Nah, kita lihat sekarang besarannya satu persatu. F ini adalah gaya. Ingat ya, untuk mengingatnya kita pakai bahasa Inggris. F dari kata force, ya, gaya. Satuannya adalah Newton. Dan delta T, time, it's related dengan waktu. Ya, waktu ketika si gaya ini menyentuh si bola. Ini satuannya adalah second. Maka dari itu impuls, ya, ini ada satuannya Newton second. Dari sini teman-teman bisa tahu F ini adalah vektor ya. Kita sudah bicara bahwa gaya adalah besaran vektor, sedangkan delta T adalah dia besaran skalar. Ketika vektor dikalikan dengan skalar, maka hasilnya adalah vektor. Jadi impuls ini dia merupakan besaran vektor. Nah, arahnya tergantung apa? Arahnya tergantung dengan gaya. Nah, jika F besar, maka impulsnya juga akan besar. Jika F kecil, maka impulsnya juga kecil. Begitu juga dengan delta T. Ya, delta T-nya besar, maka impact-nya akan besar. Delta T-nya kecil, maka impact-nya juga akan kecil. Oke, kita contoh kasusnya ya. Misalkan ada sebuah bola, dia ditendang dengan F 100 Newton dalam selang waktu 2 second. Maka tentukan impulsnya. Nah, impuls sama dengan F dikalikan dengan delta T. Ini kuncinya. Sekarang kita cek. Apakah F-nya kita tahu informasinya? Ada ya, 100.
Apakah selisih waktunya ada? Ada ya, 2 second. Maka impuls yang diberikan oleh pemain kepada bola adalah sebesar 200 Newton second. Kalau kita bikin grafik ya, kita bikin grafik F terhadap delta T, maka misalkan grafiknya seperti ini ya. Maka luas di bawah grafik itu adalah impuls. Ya, jadi impuls ini luas di bawah grafik. Oleh sebab itu, maka persamaan ini pun jika seandainya kita integralkan integral F terhadap dt, bisa seperti ini ya. Nah, kapan dong kita pakai ini dan kapan kita pakai ini? Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini adalah bentuk integral. Bentuk integral digunakan jika seandainya gayanya itu berubah terhadap waktu. Maka yang akan kita gunakan adalah persamaan ini. Ya. Sedangkan persamaan ini kita gunakan ketika gaya tidak berubah tiap waktu. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya momentum. Ya, momentum lambangnya adalah P. Di fisika, jika sebuah benda dia memiliki massa sebesar m kilogram dan dia bergerak dengan kecepatan v meter per second, maka benda ini dikatakan dia memiliki momentum. Ya. Jadi momentum itu merupakan massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, sering juga momentum ini, P, disebut juga ukuran kesulitan sebuah benda untuk dihentikan. Ya, maksudnya kenapa bisa seperti itu? Maksudnya seperti ini. Jika ada sebuah mobil, ya, ada sebuah mobil nih, dia memiliki massa sebesar 10⁻³ kg, 1000 kg misalkan. Dia bergerak dengan kecepatan v 100 km per jam. Sedangkan ada satu lagi ya, mobil tapi massanya dia lebih kecil. Ya, misalkan 10⁻² kg dengan bergerak dengan kecepatan hanya 10 km per jam. Ini mobil A, ini mobil B. Kira-kira yang paling sulit untuk dihentikan A atau B? Udah pasti A dong ya. Nah, dalam fisika, ukuran kesulitan sebuah benda ini untuk dihentikan disebut momentum. Sedangkan kalau kita lihat juga, teman-teman bisa perhatikan 10⁻³ kg ini dirubah dulu ya ke meter per second. M dikalikan V-nya sudah tentu A akan lebih besar dibanding dengan B. PA ini pasti sudah lebih besar daripada P-nya si B. Maka dari itu ya. Maka dari itu ketika PA-nya lebih besar daripada PB, maka si A akan lebih sulit untuk dihentikan. Ya, itu adalah momentum. Benda bermassa 1 kg bergerak dengan energi kinetik 8 Joule. Maka besar momentum benda adalah, baik, kita harus berangkat dari pertanyaan dulu ya. Dia pengennya apa sih? Gitu. Apa sih yang pengen diketahui? Baik, di sini ditanyakan, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah besar momentum benda. Ya, berapa sih momentum benda?
Nah, kita tahu bahwa momentum lambangnya adalah P. P adalah M dikalikan dengan V. Ini kuncinya. Oke. Nah, berangkat dari kunci kita lihat apakah massa sudah kita ketahui? Sudah ya, massa sudah diketahui. Lalu kecepatan, apakah kecepatannya sudah ada? Belum. Kita ada clue yang lain, yaitu energi kinetiknya adalah 8 joule. Maka PR kita berikutnya sebelum menjawab momentum, maka kita harus mencari V-nya terlebih dahulu. Oke, clue-nya adalah energi kinetik. EK sama dengan 8. Kita tahu rumus energi kinetik adalah setengah M V kuadrat sama dengan 8. Oke, kita input. Masanya adalah 1, V kuadrat sama dengan 8. Pindahkan ke sana, jadi V kuadrat sama dengan 16. Jadi V-nya adalah akar dari 16 adalah 4 meter per second. Udah ketemu teman-teman V-nya. Langsung kita masukkan ke sini. Berarti P sama dengan M kalikan V. M-nya adalah 1, V-nya adalah